Oke, lanjut ya guys. Ini di tadi kita udah bahas yang nomor satu sampai nomor 10. Kita bahas lagi selanjutnya. Peristiwa tentang hukum satu Newton. Ya, laju global akan melambat ketika muatan ditambah itu hukum Newton 2 ya guys. Yang A sama dengan sigma F per M. Terus saat kelereng mengelilingi lantai dan kelereng bergerak dengan cepat tetap. Ini adalah hukum satu karena V-nya tetap ya. Nomor dua, ketika kamu berada di dalam mobil terus direm, kamu akan turun ke depan itu satu. Jadi jawabannya adalah dua dan tiga. Sementara yang nomor empat hukum ketiga. Oh gitu, Sar. Ya, karena kalau sigma F sama dengan nol, maka kecepatan benda yang diam dia akan tetap diam. Berarti nol ya. Nol. Sementara ketika dia bergerak, dia akan bergerak dengan GLB. Benda akan bergerak jika ada gaya yang bekerjanya, sampai ada gaya yang memaksa bergerak gitu ya. Berarti logikanya adalah benda akan bergerak jika ada gaya yang memaksa bergerak. Sama kayak hati. Ya, hati akan bergerak jika ada cinta yang memaksanya bergerak. Oke. Gaya normal itu yang nomor satu. Kalau nomor tiga itu W atau gaya berat, nomor empat itu gaya gesek. Jawabannya nomor satu. Gampang kan? Masih gampang lah, ayo dong. Ya kan, ya kan? Gampang dong. Yoi. Ya, lanjut. 13. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek adalah kekasaran dan juga gaya normal. Karena makanya ada min S kali N ya, di mana N itu adalah gaya normal. Jadi jawabannya adalah satu dan empat. Ini yang Anto dan Bismo mendorong mobil bermassa 800, terus percepatannya 1,5, terus gaya yang dikasih Bismo 500. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Dimana sigma F-nya itu 500 ditambah punyanya si Anto lah ya. Besar lah ya punyanya. M-nya itu 800 dikali dengan 1,5. Ini jadinya 1.200 ya guys kalau dikali. 500 ditambah TA ditambah A gitu ya. Maka A sama dengan 1.200 kurang 500. Hasilnya 100. Jadi yang didorong oleh si Anto adalah 700. Ingat kuncinya adalah sigma F sama dengan MA. Sigma F itu bisa ditambah, bisa dikurang, tergantung kasusnya. Kalau kayak gini dorong mobil kan sama-sama dong, nggak mungkin Anto sama si apa namanya si Bismo dorongannya yang satu ke depan, yang satu ke belakang, nggak mungkin. Itu Sarah kalau Sarah. Hukum ketiga, hukum ketiga contohnya adalah yang satu pernah mendorong air ke belakang dan air mendorong ke depan. Kalau penumpang terpental itu hukum satu, dipercepat itu hukum dua, atlet dayung sedang mendayung perahu. Ini biasanya hukum tiga ya. Ketika kita atlet dayung kan kita dorong air ke belakang. Sama kasusnya kayak orang kita dorong air ke belakang, air akan dorong si perahu ke depan. Jadi satu, empat. Dan empat ya guys, C itu kebanyakan. Oke, 15 C. 16. Tommy mendorong motornya 100 Newton dari rumah ke bengkel jaraknya 50, berarti usaha sama dengan F kali S. S adalah perpindahan. Ya, kalau nggak pindah berarti nggak ada usaha. Jadi buat teman-teman yang bilang sudah berusaha tapi tidak move on, berarti Anda tidak. Oke, F-nya 100 dikali 50 maka 5.000. Oh, gampang lah. Contoh usaha negatif. Usaha negatif adalah yang berbeda arah. Jadi F-nya ke depan, S-nya ke belakang. Meti membawa buku dari perpustakaan ke kelas. Ini lebih tepatnya nol ya. Karena kalau angkat buku kan ke atas nih F-nya. Kalau S-nya ke sini. Kalau kita jalan kan begini nih. Nah ini membentuk sudah 90 derajat. Karena itu nol gitu ya. Pengereman memperlambat mobil. Itu jawabannya ini ya. Pengereman. Karena kalau kita ngerem itu kan gayanya ke belakang. Yang kita kasih. Tapi tetap kan ketika mobil direm kan gak mungkin mundur. Pasti dia ke depan.
Mendorong tembok nol karena tidak ada perpindahan. Mau mendorong mobil ini positif. Ya, itu sama kayak di nomor 16. Sederhana, terus nomor 18. Mesin dengan daya terkecil. Cara mencari daya adalah W per T atau usaha dibagi dengan waktu. Oke. 1000 dibagi 50 coret-coret 400. 10.000 dibagi 20 500. 30.000 dibagi dengan 50 600. 40.000 dibagi 80 500. Yang paling kecil adalah yang nomor P ya, mesin P. Jadi daya sama dengan usaha dibagi waktu. Satuannya watt ya. Salah. Salah ya, salah. Satuannya bukan joule tapi watt ya. Mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf, satuannya watt. Watt, watt, watt. Jadi bukan joule tapi watt ya. Nah, oke lah. Oke lah, oke bisa ya. 19. Lionel mengangkat buku bermasa 2 kilo dari lantai ke atas meja yang tingginya 50 cm. Maka usahanya berapa gitu ya. Usaha sama dengan gaya kali perpindahan 2 kilo kali 10 karena F-nya sama dengan M kali G dikali dengan 50 cm berarti 50 per 100 coret 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 hasilnya yo gitu guys gampang banget tuh ya. Lanjut nomor 20. Jadi kenapa F-nya sama dengan M kali G karena kalau kita ngangkat benda kan terpengaruh oleh gaya gravitasi. Nah, M kali G. Contoh tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama itu ketika titik tumpunya ada di sini. Kalau bebannya di tengah, ini yang kedua. Kalau kuasanya di tengah, ini yang ketiga. Maka jawabannya adalah yang nomor 2. Gitu ya guys ya. Gampang lah. Dulu ya kita lanjut lagi. Seperti ini. Kita paling ya sampai nomor 25 dulu biar kalian nggak kecapean ya. Lihatnya. Ini adalah LB. Bebannya adalah ini. Dari titik tumpuk ke beban namanya LB. Dari titik tumpuk ke F itu namanya LK. Rumusnya adalah LK per LB sama dengan W per F. LK-nya dapat berapa nih? 120 tambah 40, 190 per 40 sama dengan W per F-nya 40 Newton. Ya, ini coret 1, coret 4, maka W-nya sama dengan 4 kali 4. Hasilnya 106. Jadi, nyari keuntungan mekanisnya gimana? Ya udah LK per LB. Ingat, bukan 120 LK-nya, tapi 160 dari sini, dari ujung ke ujung. Kenapa? Karena ini titik tumpu atau fulcrum, Bas. Lanjut, tuas jenis ketiga yang mana? Ini bukan karena ini satu, ini dua, ini dua. Jadi jawabannya adalah 1, 4, dan 6. Ini satu karena titik tumpunya di tengah ya. Kalau tang, ini dua, ini dua. Kalau nggak percaya silakan buku paket dilihat. Ya, saya lupa halaman berapa, tapi ada di buku paket contoh-contoh. Kalau nggak percaya sama video ini ya, apa yang kita lanjut, lanjut, lanjut. Oke, ini lebih gampang mas. Unsur keuntungan mekanik adalah W dibagi F. W kecil ya, karena beban. 480 bagi 120. Coret-coret hasilnya 4. Oh, is it ya. Oke, kita mungkin sampai nomor 25 dulu nanti ya guys. Nanti nomor 26 sampai 40-nya gampang. Oke, ini. Ini keuntungan mekanisnya satu. Kenapa? Keuntungan mekanis satu. Kenapa? Karena yang narik beban si W ke atas itu cuma satu kali. Jadi keuntungan mekanis satu berarti W sama dengan F. Ininya 60 Newton, maka ini juga 60.
Nomor dua, yang narik beban ke atas itu ada dua. Maka keuntungan mekanisnya dua, untuk cari F sama dengan W per KM. 60 bagi 2, 30. Oke. Jangan dibalik ya, jangan kebalik. Salah. Gampang. Nomor 25, berat beban maksimum. Oke, kita lihat dulu keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanisnya berapa? Satu, dua, tiga, empat. Tali yang menarik beban ke atas itu ada empat ya. Ini saya tandai. Yang ini narik ke bawah, dia tidak. Jadi keuntungan mekanisnya 4, berarti W sama dengan F kali KM. Nya 30 kali 4 sama dengan 120. Jadi berat ininya yang maksimum adalah 120. Oke, demikian pembahasan dari saya. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Next video yang 26 sampai 40 ditunggu. Oke, God bless you. Semangat belajar.